Nah, Ibnu Katsir rahimahullah taala membawakan di sini karena ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa Dzulkifli ini adalah anaknya Nabi Ayub. Sebagian, wallahu a'lam tentang kebenarannya. Wallahu a'lam tentang kebenarannya. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Dzulkifli setelah menyebutkan Ayub. Ini yang pasti. Adapun hubungannya wallahu alam, enggak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan hal tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa Ismail wa Idris wa Dzulkifli kullu minas salihin. Kemudian dalam ayat yang lain, wadhkur, ingatlah ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar wa inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrid dar wa innahum indana laminal mustafainal akhyar wadhkur Ismail wal Yas'a wa Dzulkifli. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan Dzulkifli itu setelah disebutkan Nabi Ayub alaihi salam. Sehingga makanya Ibnu Katsir rahimahullahu taala menempatkan kisahnya Dzulkifli setelah kisahnya Nabi Ayub alaihi salam, iktidaan mengambil contoh Al-Qur'anul Karim dalam mengkisahkan seseorang. Karena kita tahu terkadang Ibnu Katsir rahimahullah taala menceritakan kisah para nabi dan rasul, dia nggak berdasarkan kronologis. Bagaimana kalau ada yang ingat kenapa kita menceritakan Nabi Yusuf dulu baru Nabi Syuaib? Karena dari segi kronologis Nabi Yusuf duluan baru Nabi Syuaib. Adapun Ibnu Katsir Nabi Syuaib dulu baru Nabi Yusuf. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Syuaib duluan sebelum menyebutkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ala kulli hal, tentang masalah kronologis ataupun mau mencontoh Al-Qur'an semuanya baik insyaallah. Dan insyaallah kita akan ambil di sini sebagaimana penempatan Ibnu Katsir rahimahullahu taala menempatkan Nabi Dzulkifli setelah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Masalah atau tentang kisah Nabi Dzulkifli ini, sebagian ulama apa artinya mereka itu ada khilaf, ada perbedaan tentang apakah Dzulkifli ini seorang nabi atau dia hanya sekedar orang yang soleh. Tetapi kata Ibnu Katsir rahimahullah taala di sini, tidaklah nama Dzulkifli disebutkan kecuali setelah disebutkan para nabi, Ibrahim, Ishaq, Ismail, Idris. Maka kalau udah seleting, ya kan? Jadi kalau udah seleting, maka Ibnu Katsir bilang, ya berarti sama-sama nabi. Soalnya disebutkan dalam satu lettingan yang sama, yaitu lettingannya nabi. Dan riwayat-riwayat tentang Dzulkifli ini nggak banyak, tetapi ada riwayat satu yang selalu dipegang oleh para ulama. Sebagian riwayatkan diceritakan oleh Ibnu Abbas maupun Mujahid rahimahullahu taala, di mana suatu hari kita tahu ada nabi yang namanya Ilyasa, salah satu nabi dari Bani Israel, dan insya Allah kita akan masuk pembahasannya, cuma nggak dalam waktu dekat. Makanya kita tahu dari sini, oh kenapa langsung ke Dzulkifli dan itu bukan kronologis? Karena ada duluan yang namanya Nabi Ilyasa, padahal kita belum singgung. Singkat kata, Nabi Ilyasa satu hari ini dia berkhutbah di depan manusia untuk mencari pengganti beliau. Maka Nabi Ilyasa ini mensyaratkan kepada manusia, siapa yang mau menggantikan saya, maka dia harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, siangnya dia puasa. Yang kedua, malamnya dia tahajud. Yang ketiga, dia nggak boleh marah. Begitu syaratnya. Iya. Dan tentunya syarat ini, sebagaimana kita tahu, kalau orang udah biasa tahajud, tentunya dalam syariat Nabi Muhammad SAW, kalau biasa tahajud, ya otomatis sholat 5 waktunya itu udah pasti beres, lurus. Udah orang biasa tahajud. Kalau dia biasa puasa, ya otomatis puasa yang lain, menahan hawa nafsu yang lain juga udah biasa. Dan kalau dia nggak marah, maka ini luar biasa. Karena kata Rasul alaihi salatu wassalam, bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa berantem sana berantem sini terus menang, tapi orang yang kuat adalah ketika marah itu datang kepadanya, dia bisa tahan. Ini kita sama-sama tahu nih, apalagi yang pemarah, Masya Allah, kalau udah datang tuh
Subhanallah. Yang tahu kayak begini kita pemarah atau bukan cuma orang rumah. Cuma alhamdulillahnya orang rumah jarang nyebarin aib kita gitu. Tapi kalau misalnya di kurik-kurik tuh si Ustaz Fadil gimana di rumah, ditanya sama si Zaid, keluar tuh gitu. Artinya menahan marah itu susah. Menahan marah itu adalah sesuatu yang susah, sulit. Sehingga syarat ini walaupun secara sekilas dia itu sederhana, tapi sebenarnya mencakup sebuah kandungan yang luar biasa. Siang puasa, malam tahajud, sama menahan marah. Maka saat itu ditanyakan, siapa nih yang bisa kayak gini untuk menggantikan diri saya sebagai nabi dan sebagai hakimnya manusia saat itu? Kata Nabi Ilyasa, semua orang diam. Karena tahu ini susah. Karena tahu yang seperti ini susah. Satu aja kita penuhin, tahajud terus tiap malam, itu udah susah banget. Apalagi malamnya tahajud, siangnya puasa, plus nggak marah, luar biasa. Sehingga semua orang diam, cuma satu yang ngacung. Saya siap. Maka oke, dicatat sama si Nabi Ilyasa, saya siap. Besoknya lagi ditanya lagi, siapa yang mau siap mengganti diri saya? Syaratnya itu 3, tahajud, puasa, sama nggak boleh marah. Ngacung lagi dia, orang yang kemarin udah ngangkat tangan. Maka setelah dia itu, kemudian Nabi Ilyasa pun menunjuk dia sebagai gantinya, menjadi hakim di tengah manusia untuk menyelesaikan persengketaan antara satu hamba Allah dengan hamba yang lain. Maka tatkala ini orang baru diberikan tanggung jawab, maka iblis pun menyuruh anak buahnya dari golongan syayatin. Karena kita tahu bahwa iblis itu apa sih, ya kan, kalau misalnya kita mau nanya apa sih bedanya iblis sama syaitan? Iblis itu gembongnya, bapaknya nih, moyangnya. Syaitan itu lebih kepada sifat. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, telah kami jadikan bagi seluruh nabi musuh-musuhnya masing-masing. Dari bentuk apa? Syayatin. Bentuk musuhnya nabi itu syayatin, para setan, ins wal jin, yang berbentuk manusia ataupun yang berbentuk jin. Jadi baik manusia maupun jin bisa dapat julukan syaitan. Kapan itu? Ketika dia sudah mau mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Adapun iblis sama yang anak buahnya si syaitan ini sama-sama dari kalangan jin. Sama-sama dari kalangan jin. Maka si iblis bilang, "Kamu anak buah saya, coba nih. Ini orang yang baru dapat jabatan ini digodain." Karena ini untuk ngegodain supaya nggak tahajud gampang, untuk ngegodain supaya jangan puasa mulu gampang, untuk ngegodain supaya marah gampang. Tiga-tiganya gampang. Jadi disuruh anak buahnya, udah coba gangguin. Dia kan jabatan baru, belum terbukti, udah coba. Nggak bisa si syaitan ini nggak bisa. Balik lagi ke iblis, nggak bisa nih. Ini orang istiqomah, masya Allah. Maka kata iblis, biar aneh yang turun tangan. Biar aneh yang turun tangan. Si iblis bilang, iblis ini pintar. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana iblis itu menggoda manusia dengan siasat-siasatnya, dengan strategi-strateginya. Dia ini pintar, cuma pintarnya dalam mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mempunyai strategi, gimana nih orang yang baru dapat tanggung jawab ini supaya batal. Maka si iblis bilang, supaya batal semuanya, aneh gangguin waktu istirahatnya. Jadi pas waktu istirahatnya, kalau di situ saya gangguin, kemungkinan dia marah karena waktu istirahatnya saya gangguin, atau istirahatnya terganggu sehingga nanti malam nggak bisa bangun, atau antar puasanya dia batal karena kurang istirahat sehingga nggak kuat. Subhanallah, kepikiran gitu. Jadi si iblis bilang, pas waktu istirahat saya gangguin. Nah si orang ini yang baru mendapat tanggung jawab ini
tidaklah istirahat dalam sehari kecuali dalam waktu siang. Dalam waktu siang pas lagi puasa dia istirahat cuma sekali, kemudian dia bangun, kemudian seterusnya itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pas dia lagi tidur ini, siap-siap tidur, iblis menjelma menjadi seorang kakek tua. Seorang kakek tua, tok tok tok. Siapa? Saya kakek tua yang terzalimi. Ya, karena kalau terzalimi, dia sebagai hakim, ya kan, si orang mendapatkan tanggung jawab ini sebagai hakim, maka dia harus memfasilitasi orang yang terzalimi karena dia hakimnya. Ya mau nggak mau, ya udah masuklah si iblis ini, kemudian curhat di situ. Dengan curhatnya dia nggak jadi istirahat siang, nggak jadi istirahat siang. Maka ketika waktu istirahat siangnya udah habis dan dia harus kembali ke tengah-tengah manusia untuk menyelesaikan konflik di antara mereka, dia bilang kepada si orang tua ini, "Pak, lain kali kalau mau datang pas lagi sesi peradilan aja ya, sesinya itu sore, jangan datang jam segini. Nanti kalau udah datang ke majelis saya baru kita ngomongin bagaimana konfliknya. Nanti insya Allah saya akan kembalikan hak-hak bapak yang diambil, hak-hak bapak yang didolimi, saya kembalikan." Siap. Maka tatkala sore tiba, di majelisnya orang yang diberikan tanggung jawab ini dicari, itu bapak tua nggak nongol. Ini orang udah ngeluh dizolimi tapi nggak hadir. Ya udahlah, besok harinya lagi pas mau tidur siang, datang lagi dia, datang lagi dengan alasan yang berbeda. Maka ditanya, "Loh Pak, kok datang jam segini? Kan saya bilang kalau mau datang pas sesi penghakiman, jangan jam segini." Maka si bapak tua ini, si iblis ini langsung bilang, "Orang-orang yang menzalimi saya itu adalah orang-orang yang pinter. Kalau pas lagi sesi penghakiman, mereka kasih haknya kepada saya, entar kamu udah pergi, baru dia menzalimi saya lagi. Jadi saya nggak bisa datang kalau sore-sore. Kenapa? Karena kalau saya datang percuma, mereka pasti baik ke saya, diberikan haknya." Ya udah, nggak apa-apa, datang aja besok sore. Nanti sore. Sore dilihat lagi, nggak datang lagi. Ini istirahat udah 2 kali terganggu. Pas mau ketiganya, si orang yang diberikan tanggung jawab ini, dia langsung bilang ke keluarganya, "Nanti kalau ada yang mau nemuin saya, jangan dikasih. Aneh butuh banget nih istirahat. Yang mana kalau saya nggak istirahat, tahajud lewat. Kalau nggak tahajud yang lewat, puasanya yang saya nggak kuat. Jadi tolong kalau ada yang datang, dicegah." Datang lagi nih si bapak, si iblis ini. Datang, dihalau sama keluarganya orang yang diberikan tanggung jawab ini. Pak, mau kemana?" "Loh, saya mau ketemu dia, si hakim ini." "Nggak bisa, ini waktu istirahatnya." Dia bilang, "Oh, saya udah datang 2 kali, bisa. Kenapa tiba-tiba sekarang nggak bisa?" Gitu. Nggak bisa, saya udah dikasih pesan bahwa nggak boleh ada yang menemuinya karena dia lagi istirahat. Dia lagi istirahat. Karena si iblis udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa dikilik-kilik lagi di penjaga pintu, pergi si iblis. Dikelilingin rumahnya, ternyata ada bolongan kecil, dia masuk dari situ. Jadi dari bapak tua dia kembali ke jenis iblis, masuk lewat bolongan, udah masuk bolongan dia balik lagi berubah wujud jadi bapak tua. Terus dia baru langsung bangunin si orang ini, si orang yang langsung bangun langsung bilang, "Loh, kok bisa ada di sini ini makhluk?" Dilihat pintu depan kekunci, maka saat itulah orang ini bilang, "Anta aduwullah." Kamu iblis ya? Kamu nih iblis sudah pasti. Maka saat itu si bapak tua ini langsung bilang, "Iya, saya iblis. Saya cuma mau ngasih tahu, saya gedek sama antum. Kenapa aneh mau godain kagak bisa?" Gitu. Udah yang begini begitu tetap istiqomah. Saya betul-betul kesel sama antum. Nah, Dzulkifli dalam bahasa Arab adalah orang yang diberikan tanggung jawab. Nah, itu dia orangnya. Karena dia diberikan tanggung jawab dan berhasil sesuai dengan amanah melaksanakan tanggung jawabnya,
maka Allah Subhanahu wa taala juluki dia sebagai Dzulkifli, yang memiliki, yang diserahkan kepadanya tanggung jawab. Nah, itu asal muasalnya. Nah, riwayat yang datang tentang Dzulkifli cuma itu. Artinya di sini kita bisa mengetahui, yang bisa kita ambil pelajaran, bahwa iblis itu akan mencoba segala jenis cara untuk memalingkan kita dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama dan tujuan paling utama adalah bagaimana dia pengen hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jatuh kepada kesyirikan atau jatuh kepada kekufuran akbar. Ini yang pertama. Apabila seseorang bisa langsung dijebloskan kepada perbuatan syirik akbar atau kufur akbar, dia masuk lewat pintu situ. Kalau lewat pintu situ nggak bisa, dia masuk lewat pintu bid'ah. Tentunya bid'ah yang belum sampai sifat kufur akbar, karena bid'ah itu pun bertingkat. Ada yang bid'ah kata orang bid'ah, kata orang bukan. Ini yang ringan, yang masih dalam tinjauan ilmiah, bisa benar, sebagian orang bilang benar, sebagian bilang lagi salah. Ini paling ringan, dan mungkin orang yang mengikuti pendapat ulamanya, dia nggak dosa, nggak bisa disalahin. Ada lagi yang tingkatan yang memang bid'ah, yang semua ulama setuju itu adalah bid'ah. Nah, ini lewat pintu yang ini. Kalau nggak bisa, dia masuk lewat pintu maksiat. Lewat pintu maksiat. Kufur akbar, syirik akbar nggak bisa, bid'ah nggak bisa, udah maksiat aja deh. Maksiat dari yang jenisnya itu dosa besar. Dosa besar, karena kita maksiat tahu ada yang dosa besar, ada yang dosa kecil. Dia masuk ke dosa besar, nggak bisa dosa besar, dia masuk lewat dosa kecil. Nggak bisa lewat dosa kecil, dia masuk lewat pintu makruh. Mana nih yang makruh nih? Supaya orang-orang itu melaksanakan yang makruh dulu aja deh. Yang makruh dulu aja. Nggak bisa lewat masuk pintu makruh, maka dia jadikan ketaatan kita itu berkurang kadarnya, mengganggu dalam kekhusyuan. Yang tadi maunya tahajud kan sunnah. Dalam artian kalau kita meninggalkan tahajud nggak dosa, tapi ditidurin, dibuat berat itu matanya, dibikin sibuk sehingga kita tidurnya telat, segala macam. Itulah langkah-langkah iblis memalingkan Bani Adam dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, emang kenapa Ustaz kalau kayak gitu? Bahayanya adalah setiap langkah-langkah itu yang tadi akan mengantarkan kepada level berikutnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan langkah-langkah tersebut sebagai khutuwatis syaitan, langkah-langkah jejak syaitan. Kenapa? Kalau diikutin satu jejak, diikutin lagi jejak berikutnya, diikutin lagi jejak berikutnya. Sebagaimana kita tahu, orang itu jatuh kepada kekufuran akbar bukan dalam sehari semalam, tapi perlahan dia ikutin dulu yang makruh. Kalau orang sudah biasa melaksanakan yang makruh, dia nanti akan biasa melaksanakan dosa yang kecil. Alah, kan makruh. Besok alah, kan dosa kecil. Besok alah, kan dosa besar, bisa tobat. Alah, kan begini dan begini kan demikian. Gitu. Sehingga hati-hati dari sini. Ini pintu-pintunya syaitan, pintu-pintunya iblis yang harus kita waspadai, sehingga kita akan terus istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai